Farhan, seorang karyawan honorer di sebuah perusahaan besar di Surabaya, menjalani hidup dengan penuh tekanan karena gajinya yang kecil tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin meningkat. Setiap hari, dia harus menghadapi teguran dari atasan yang tidak pernah puas dengan pekerjaannya, sementara teman-temannya terus mengajaknya menghabiskan malam dengan nongkrong di kafe atau bermain kartu untuk sekadar menghilangkan stres. Meskipun sadar bahwa kebiasaan buruknya tidak membawa manfaat, Farhan tetap larut dalam pergaulan yang kurang baik karena dia merasa tidak ada jalan lain untuk menghibur diri. Waktu sholat sering dia tinggalkan, dan bahkan ketika dia melaksanakannya, hatinya tidak benar-benar hadir karena pikirannya masih disibukkan oleh urusan duniawi yang tidak ada habisnya. Rokok menjadi pelarian saat dia merasa penat, dan kebiasaannya itu semakin sulit dihentikan karena teman-temannya pun melakukan hal yang sama setiap kali berkumpul. Kadang, dia ikut berjudi kecil-kecilan untuk menambah penghasilan. Tetapi bukannya untung, dia malah sering mengalami kekalahan dan terjebak dalam hutang. Meski begitu, dia tetap bangga dengan pekerjaannya dan berharap suatu saat bisa mendapatkan promosi, meskipun atasan dan rekan-rekannya tidak pernah menganggapnya serius. Tanpa sadar, gaya hidupnya yang boros dan jauh dari nilai agama semakin menyeretnya ke dalam kesulitan finansial, sementara dia terus berpura-pura kuat di depan orang lain. Orang tuanya sering mengingatkannya untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi Farhan selalu menghindari nasihat mereka dengan alasan kesibukan kerja. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga membuatnya mulai mempertanyakan kehidupannya yang selama ini terasa hampa dan penuh kebuntuan. Suatu pagi, Farhan menerima pesan dari aplikasi pinjaman online bahwa jatuh tempo pembayaran hutangnya sudah lewat, dan denda yang dikenakan semakin menumpuk. Dia panik, karena gaji yang diterimanya tidak cukup untuk melunasi pinjaman itu, sementara kebutuhan sehari-hari juga semakin mendesak. Dalam keadaan putus asa, dia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tetapi kebanyakan dari mereka juga sedang mengalami kesulitan finansial. Tekanan semakin besar ketika atasannya menegurnya dengan keras karena hasil pekerjaannya dinilai kurang memuaskan dan ada kemungkinan kontraknya tidak diperpanjang. Farhan mulai berpikir untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan perusahaan demi mendapatkan sedikit keuntungan pribadi. Namun, sebelum dia benar-benar melakukannya, dia teringat bagaimana ayahnya dulu selalu menasihatinya bahwa rezeki yang halal, sekecil apapun, lebih baik daripada harta yang didapat dengan cara curang. Dilema besar menyelimuti pikirannya, antara mengikuti hawa nafsunya atau mencoba mencari jalan keluar dengan cara yang lebih benar. Di tengah kebingungan, dia berjalan tanpa tujuan di sekitar kota, hingga tanpa sadar langkah kakinya membawanya ke depan sebuah masjid kecil yang tampak sepi. Hatinya terasa berat untuk melangkah masuk, tetapi rasa gelisah yang menggerogoti pikirannya membuatnya duduk di pelataran masjid, memandangi langit yang mendung seolah mencerminkan kehidupannya saat itu. Saat itulah, tanpa disangka-sangka, dia bertemu dengan seorang pengemis tua yang menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh makna. Pengemis tua itu duduk di sudut tangga masjid dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh kerutan, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Farhan merasa tidak nyaman. "Anak muda, kau terlihat gelisah," ujar pengemis itu dengan suara serak, seolah bisa membaca beban yang sedang dipikul Farhan. Farhan awalnya enggan menanggapi, tetapi entah kenapa, hatinya mendorongnya untuk tetap mendengarkan ucapan orang tua tersebut. Pengemis itu kemudian mengeluarkan senyuman samar dan berbisik pelan, "Bacalah surat ini di setiap sujudmu, maka kau akan menemukan jalan keluar." Farhan terkejut dengan perkataan itu, tetapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, pengemis tersebut berdiri dan pergi begitu saja, menghilang di tengah keramaian jalan. Dalam kebingungannya, Farhan mencoba mengingat surat yang disebutkan oleh pengemis tua itu dan menyadari bahwa yang dimaksud adalah surat Al-Insyirah. Meski masih diliputi keraguan, hatinya mulai tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makna dari surat pendek tersebut. Malam itu, dia membuka Al-Quran yang sudah lama tergeletak berdebu di rak bukunya dan membaca terjemahan dari surat Al-Insyirah. Ayat-ayat dalam surat itu berbicara tentang kesulitan yang akan selalu diiringi dengan kemudahan, membuat Farhan tertegun dan merasa seolah Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Tanpa dia sadari, butiran air mata mulai mengalir di pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan ketenangan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, setelah membaca surat Al-Insyirah berulang kali, Farhan merasa ada dorongan kuat untuk menunaikan sholat, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Dengan perasaan canggung, dia mengambil air wudhu dan berdiri di atas sajadah, mencoba mengingat kembali bacaan sholat yang hampir terlupakan. Di setiap sujudnya, dia membaca surat Al-Insyirah sebagaimana yang disarankan oleh pengemis tua itu,
meskipun masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Setelah menyelesaikan sholat, dia merasakan kelegaan yang aneh, seolah sebagian dari beban hidupnya sedikit terangkat. Hari-hari berikutnya, dia mulai rutin menunaikan sholat, meskipun terkadang masih lalai karena godaan dunia yang belum sepenuhnya ia tinggalkan. Farhan juga mulai membatasi pergaulannya dengan teman-teman yang sering membawanya ke dalam kebiasaan buruk, meskipun godaan untuk kembali masih sering datang. Setiap kali dia merasa goyah, dia mengingat surat Al-Insyirah dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa Allah akan membukakan jalan jika dia bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Salah satunya adalah perasaan tenang yang semakin sering hadir. Bahkan di tempat kerja, dia mulai menunjukkan kinerja yang lebih baik karena pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan yang dulu selalu menghantuinya. Meskipun dia belum sepenuhnya berubah, Farhan tahu bahwa dia sedang berada di jalan yang lebih baik, dan ini baru awal dari perjalanan panjangnya menuju kehidupan yang lebih berkah. Suatu malam, teman-teman lama Farhan datang menjemputnya dan mengajaknya keluar untuk sekadar nongkrong dan bersenang-senang seperti dulu. Awalnya dia menolak dengan alasan ingin istirahat, tetapi godaan untuk kembali merasakan kesenangan duniawi membuatnya mulai bimbang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya ikut pergi, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak lagi merasa nyaman di tengah pergaulan yang penuh dengan kemaksiatan. Ketika melihat mereka merokok dan bercanda tentang perjudian, dia mulai merasa jijik dengan kebiasaan yang dulu begitu ia nikmati. Setelah merasakan ketidaknyamanan saat kembali berkumpul dengan teman-teman lamanya, Farhan menyadari bahwa dia tidak lagi cocok dengan lingkungan yang penuh dengan kebiasaan buruk. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan kebiasaan lama dan mengganti lingkungannya dengan orang-orang yang lebih positif. Dia mulai lebih sering pulang lebih awal, menghindari tempat-tempat yang dulu sering ia datangi, dan menghabiskan waktu di rumah bersama keluarganya. Ibunya yang selama ini selalu mendoakannya merasa senang melihat perubahan tersebut, meskipun masih menyimpan kekhawatiran akan keteguhan hati putranya. Farhan juga mulai belajar memahami arti sedekah dan menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat melewati jalan tempat ia pertama kali bertemu pengemis tua, dia selalu teringat kata-kata yang mengubah hidupnya, meskipun pengemis itu tidak pernah terlihat lagi. Di kantor, dia mulai lebih fokus dalam bekerja dan berusaha untuk jujur dalam setiap tanggung jawabnya, tidak lagi mencari jalan pintas untuk keuntungan sesaat. Perlahan-lahan, rekan-rekan kerjanya mulai melihat perubahan dalam dirinya, meskipun sebagian masih meragukan apakah dia benar-benar sudah berubah. Suatu malam, dalam doanya, Farhan memohon agar diberikan kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar tanpa tergoda untuk kembali ke masa lalunya. Dia merasa hidupnya mulai terasa lebih tenang, meskipun tantangan yang lebih besar telah menantinya di depan. Saat karirnya mulai membaik, Farhan mendapat tugas untuk menangani laporan keuangan sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ketika sedang memeriksa dokumen-dokumen penting, dia menemukan adanya ketidaksesuaian angka yang mengindikasikan adanya manipulasi keuangan. Awalnya, dia berpikir untuk tetap diam dan tidak ikut campur, tetapi hati kecilnya menolak untuk mengabaikan ketidakjujuran tersebut. Seorang rekan kerja mendatanginya dan secara tidak langsung memberinya isyarat untuk bekerja sama dalam menutupi masalah itu, dengan imbalan yang cukup besar. Farhan yang dulu mungkin akan tergoda, tetapi kini dia tahu bahwa menerima imbalan dari cara yang salah hanya akan membawa malapetaka dalam hidupnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memberanikan diri untuk melaporkan kecurangan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi. Namun, laporan itu justru menimbulkan kegaduhan di kantor, karena orang-orang yang terlibat dalam manipulasi tersebut adalah bagian dari lingkaran orang dalam perusahaan. Beberapa rekan kerjanya mulai menjauhinya, bahkan ada yang menyindirnya karena dianggap terlalu sok suci dalam bekerja. Farhan mulai merasa tekanan yang luar biasa, tetapi dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan berusaha untuk tidak mundur. Dia tidak tahu bahwa keputusan jujurnya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, meskipun awalnya terlihat sebagai pukulan yang menyakitkan. Keesokan harinya, Farhan dipanggil ke ruangan manajer untuk membahas laporannya terkait manipulasi keuangan yang ia temukan. Bukannya mendapat apresiasi, dia justru mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat, yang berusaha menutup-nutupi masalah tersebut. Dalam waktu singkat, dia menjadi target perundungan di kantor, dengan gosip yang menyebar bahwa dia hanya ingin mencari muka di hadapan atasan. Tak lama setelah itu, keputusan mengejutkan dibuat. Farhan dipecat dengan alasan yang tidak jelas, meskipun dia tahu bahwa itu adalah cara perusahaan untuk menyingkirkannya. Dia pulang dengan perasaan kecewa dan marah,
bertanya-tanya mengapa kejujurannya justru membawa kehancuran dalam karirnya. Saat merenung di kamarnya, dia hampir kembali ke pola pikir lamanya, mempertanyakan apakah kebaikan benar-benar membawa keuntungan di dunia ini. Namun, dia teringat ayat dalam surat Al-Insyirah yang selalu ia baca, sesungguhnya setelah kesulitan, ada kemudahan. Dengan hati yang lebih tenang, dia mencoba menerima kenyataan bahwa mungkin Allah sedang mengujinya untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tanpa pekerjaan dan tanpa arah, dia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, mencari ketenangan dalam ibadahnya. Dalam keheningan malam, dia kembali berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon petunjuk untuk jalan yang harus ia tempuh selanjutnya. Beberapa hari setelah kehilangan pekerjaannya, Farhan masih mencari cara untuk bangkit, tetapi belum ada peluang yang datang kepadanya. Suatu sore, setelah sholat di masjid, seorang pria tua yang sering ia lihat di sana mendekatinya dan menyapa dengan ramah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rashid, seorang pengusaha yang telah lama mengamati Farhan dan melihat perubahan dalam dirinya. Mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya Farhan menceritakan kisahnya, termasuk bagaimana ia kehilangan pekerjaannya karena memilih untuk bersikap jujur. Pak Rashid terkesan dengan integritas yang ditunjukkan Farhan dan mengatakan bahwa dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti dirinya. Tanpa basa-basi, pengusaha itu menawarkan posisi di salah satu perusahaannya, dengan gaji yang jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Farhan awalnya merasa tidak percaya, tetapi hatinya meyakinkan bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Dengan penuh syukur, dia menerima tawaran tersebut dan berjanji akan bekerja lebih keras dengan nilai-nilai yang telah ia pegang teguh. Dalam perjalanan pulang, dia merasa hatinya ringan dan lega, menyadari bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Dia kembali membaca surat Al-Insyirah malam itu, dan kali ini dia memahami bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi adalah bagian dari rencana besar Allah untuk hidupnya. Hari pertama bekerja di perusahaan baru, Farhan merasa ada atmosfer yang sangat berbeda. Lingkungannya lebih profesional dan orang-orangnya lebih menghargai kejujuran. Berkat pengalaman dan dedikasinya, dia langsung ditempatkan di posisi manajerial, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rekan-rekan barunya pun mulai menghormatinya karena mereka mendengar bagaimana dia dipecat dari perusahaan sebelumnya akibat membongkar kecurangan. Dengan penuh semangat, dia bekerja keras dan terus belajar untuk memenuhi tanggung jawab barunya, berusaha menjadi pemimpin yang adil dan berintegritas. Farhan tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mulai menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap keputusan yang ia buat di perusahaan. Dia memastikan bahwa semua laporan keuangan dikelola dengan jujur, memberikan kesempatan kepada karyawan yang berpotensi, dan menjauhkan lingkungan kerja dari praktik korupsi. Namanya mulai dikenal sebagai seseorang yang tegas tetapi adil, membuatnya semakin dihormati oleh atasan dan bawahan. Beberapa bulan berlalu, dan dia mulai menyadari bahwa ujian yang dulu ia hadapi adalah cara Allah untuk membawanya ke tempat yang lebih baik. Saat melihat ke cermin, dia menyadari bahwa dia bukan lagi pria yang dulu, melainkan seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab. Kini, dia memiliki satu misi baru, menggunakan posisi dan rezekinya untuk membantu orang lain, sebagaimana dulu dia dibantu dalam masa-masa sulitnya. Setelah seharian bekerja dengan penuh semangat di kantor barunya, Farhan memutuskan untuk pulang lebih awal dan melewati jalan yang dulu sering ia lalui sebelum hidupnya berubah. Saat melangkah di trotoar yang remang-remang, matanya tertuju pada sosok pengemis tua yang duduk di sudut yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Perasaan aneh menyelimutinya, karena sudah lama dia mencari pengemis itu untuk mengucapkan terima kasih atas bisikan yang mengubah hidupnya. Dengan langkah penuh harap, dia mendekati pengemis tersebut, tetapi sebelum sempat menyapa, tiba-tiba sosok itu beranjak dan berjalan ke gang kecil di dekat masjid. Farhan mempercepat langkahnya untuk mengejar, tetapi ketika sampai di ujung gang, pengemis itu sudah menghilang seperti bayangan yang tertelan gelapnya malam. Tepat di tempat terakhir pengemis itu berdiri, ada secari kertas yang tampaknya sengaja ditinggalkan, dengan tulisan tangan yang sederhana namun penuh makna. Dengan hati berdebar, Farhan membalik kertas itu dan membaca pesan singkat yang tertulis, "Karena kau percaya padanya, maka jalanmu terbuka." Dia berdiri diam, merenungkan kata-kata tersebut, menyadari bahwa semua perjalanan hidupnya selama ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Udara malam terasa lebih sejuk, dan dalam keheningan itu, dia merasa lebih yakin bahwa segala ujian yang telah ia lalui bukanlah kebetulan semata. Dengan senyuman yang penuh syukur, dia kembali melanjutkan perjalanan pulang,
membawa pesan itu sebagai pengingat bahwa keimanan dan kejujuran selalu membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah bergabung dengan perusahaan baru, Farhan menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang luar biasa, membuat para petinggi perusahaan mulai memperhatikannya. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga membawa nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang ia buat. Para karyawan di bawah kepemimpinannya merasa dihargai, karena Farhan selalu mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi terbaik bagi perusahaan tanpa merugikan siapapun. Suatu hari, CEO perusahaan mengundangnya untuk berbicara empat mata dan membahas potensi dirinya untuk memegang posisi yang lebih tinggi. "Kami butuh pemimpin yang jujur dan bisa membawa perubahan," ujar CEO tersebut, membuat Farhan terdiam sejenak, tidak percaya bahwa namanya sedang dipertimbangkan untuk jabatan yang lebih tinggi. Tawaran itu bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang kepercayaan bahwa prinsip-prinsip yang ia pegang bisa membawa keberkahan bagi perusahaan. Dengan hati yang mantap, Farhan menerima tanggung jawab itu, bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena ia ingin membawa perubahan yang lebih besar. Di depan rekan-rekannya, dia berjanji akan menjaga integritas perusahaan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Kini, dia bukan lagi seorang honorer yang diremehkan, tetapi seorang pemimpin yang dipercaya membawa masa depan perusahaan ke arah yang lebih baik. Dalam doa malamnya, dia mengucap syukur atas segala jalan yang telah Allah berikan, berjanji untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, apapun rintangan yang akan ia hadapi. Dengan posisi barunya sebagai pemimpin, Farhan mulai menerapkan perubahan besar dalam sistem kerja perusahaan, memastikan setiap proses berjalan dengan transparan dan penuh integritas. Dia membuat kebijakan yang lebih adil bagi para karyawan, terutama bagi mereka yang sebelumnya diperlakukan tidak setara, termasuk para karyawan honorer yang dulu mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan mereka. Salah satu langkah pertamanya adalah menaikkan standar etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan, memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi atau manipulasi laporan. Selain itu, dia memperkenalkan program sosial bagi perusahaan, seperti dana bantuan bagi karyawan yang membutuhkan, serta beasiswa bagi anak-anak pegawai yang berprestasi. Tidak hanya itu, dia juga mendorong kebiasaan baik di lingkungan kerja, seperti menyediakan waktu khusus bagi karyawan muslim untuk menunaikan sholat tanpa tekanan. Para karyawan yang awalnya ragu dengan kepemimpinannya kini mulai merasa bahwa perusahaan bergerak ke arah yang lebih baik di bawah bimbingannya. Beberapa kolega yang dulu tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai keislaman mulai tertarik untuk memperbaiki diri setelah melihat bagaimana Farhan menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan keberkahan. Dalam sebuah rapat direksi, salah satu petinggi perusahaan bahkan memuji perubahan yang terjadi, mengatakan bahwa perusahaan kini lebih stabil dan lebih disegani di industri karena kebijakan yang ia terapkan. Farhan tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dia yakin bahwa selama dia berpegang pada prinsip-prinsip Islam, Allah akan selalu membimbing langkahnya. Setiap malam, sebelum tidur, dia merenung dan merasa bahagia karena bukan hanya pekerjaannya yang membaik, tetapi juga hidupnya yang kini lebih berarti dan penuh keberkahan. Setelah melihat dampak positif dari kepemimpinannya, Farhan merasa bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sebatas perusahaan, tetapi juga dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lebih banyak orang. Dia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dakwah, berbagi kisah hidupnya sebagai bukti bahwa kejujuran dan iman dapat membawa seseorang keluar dari keterpurukan. Di sela kesibukannya, dia menghadiri majelis ilmu untuk terus memperdalam pemahaman agamanya, karena dia sadar bahwa seorang pemimpin harus terus belajar dan berkembang. Dalam sebuah seminar kepemimpinan berbasis nilai Islam, dia menjadi pembicara dan menceritakan bagaimana hidupnya berubah setelah ia memilih jalan yang lebih baik. Banyak orang yang terinspirasi dengan kisahnya, terutama para pemuda yang masih ragu apakah kejujuran benar-benar bisa membawa kesuksesan. Dengan penuh keyakinan, Farhan menegaskan bahwa siapapun yang berserah diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka rezeki dan pertolongannya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain berdakwah, dia juga menginisiasi berbagai program sosial, termasuk mendirikan pusat pelatihan kerja bagi anak muda yang ingin mendapatkan keterampilan dan pekerjaan yang lebih layak. Bagi Farhan, ini bukan hanya tentang membangun perusahaan, tetapi juga membangun manusia agar lebih baik, agar mereka bisa membawa manfaat bagi orang lain. Ketika melihat hasil dari semua usahanya, dia merasa semakin yakin bahwa misinya di dunia ini bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Setiap malam, dia kembali berdoa, berharap Allah terus membimbingnya agar tetap istiqomah di jalannya dan tidak tergoda oleh duniawi yang bisa merusak niat baiknya. Suatu hari,
Farhan kembali ke tempat pertama kali ia bertemu pengemis tua itu, berharap bisa bertemu kembali dan mengucapkan terima kasih. Namun, meskipun ia menunggu lama, pengemis itu tidak pernah muncul, seolah-olah ia hanyalah sosok yang datang pada saat Farhan membutuhkannya. Dia berjalan menyusuri ganggang kecil, bertanya kepada orang-orang sekitar, tetapi tidak ada satupun yang mengenal keberadaan pengemis tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, dia menyadari bahwa mungkin pengemis itu memang dikirim oleh Allah sebagai perantara hidayah dalam hidupnya. Dia tersenyum, merasa bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak akan ia pahami sepenuhnya. Kini, dia adalah bukti hidup bahwa kejujuran dan kedekatan dengan Allah adalah kunci dari kesuksesan sejati. Dengan penuh syukur, dia kembali ke rumah, membawa satu keyakinan bahwa hidupnya telah berubah bukan karena keberuntungan, tetapi karena iman dan istiqomah dalam kebaikan. Dia tidak lagi mencari pengemis itu, karena kini dia mengerti bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang membimbingnya, tetapi bagaimana ia mempertahankan jalan yang telah ia pilih. Dengan langkah mantap, dia terus menjalani hidupnya, berusaha menjadi pemimpin yang adil dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan di dalam hatinya, dia berjanji untuk selalu mengingat bahwa kesuksesan sejati bukan tentang jabatan atau harta, tetapi tentang keberkahan yang Allah berikan dalam setiap langkah hidup.